Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat datang teman-teman semuanya di sesi ngobrol sore bersama saya Nida dan saya di sini tidak sendiri nih. Tentunya ditemani narasumber sore kali ini yang sangat luar biasa, yaitu bersama Kak Sulfani Nurmawadah yang akan menemani kita di ngobrol sore kali ini. Wah, teman-teman semua, tentunya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, insya Allah. Oke, dan teman-teman semua, bagi yang sedang sakit juga, mudah-mudahan senantiasa Allah sembuhkan dan sehatkan kembali seperti sedia kala. Wah, teman-teman semua, pada sesi ngobrol sore kali ini, kita akan membahas terkait dengan dunia kerelawanan. Wah, nah di sini teman-teman semua ada yang pernah menjadi relawan atau ingin menjadi relawan? Nah, sudahkah ketemu nih alasannya? Kenapa mau jadi relawan? Kalau saya sendiri nih teman-teman semua, sekarang-sekarang itu di Indonesia banyak sekali ya fenomena-fenomena mulai dari bencana alam, kemudian di dunia pendidikan, di desa-desa yang terbelakang, kemudian fenomena-fenomena kesenjangan sosial, dan banyak sekali yang menjadi isu yang itu tuh sangat memanggil kita semua untuk berbuat baik, untuk menjadi relawan. Nah, langkah kita seperti apa ya yang pertama harus dilakukan ketika ingin menjadi relawan? Atau, Kak, saya belum pernah jadi relawan nih. Gimana ya caranya ya untuk hati kita itu terpanggil gitu? Kok saya melihat isu-isu di sosial, di lingkungan sekitar, memang sangat mengkhawatirkan, tapi harus bagaimana ya? Wah, cocok banget nih teman-teman semua. Ngobrol sore kali ini kita akan membahas terkait dengan dunia kerelawanan itu bersama Kak Sulfani. Kak Sulfani ini teman-teman semua, Masya Allah, sudah berpengalaman menjadi relawan lebih dari 6 tahun, bahkan sejak kuliah. Dan Kak Sulfani ini lulusan Universitas Indonesia, jurusan psikologi. Dan tentunya kita nanti juga akan berkenalan lebih dekat nih bersama Kak Sulfani. Dan teman-teman semua sudah pada siap nih untuk mendengarkan cerita-cerita yang akan menjadi penguat kita terkait dunia kerelawanan? Insya Allah sudah siap ya teman-teman semua. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oke, berdoa selesai. Teman-teman semua, sebentar lagi saya akan mempersilahkan nih kepada Kak Sulfani untuk menyampaikan materi ngobrol sore pada sore hari ini. Sebelumnya, teman-teman semua, boleh open cam nih, biar kita tuh banyak teman ya. Open cam, kemudian teman-teman semuanya nanti ada hal-hal yang mau ditanggapi. Nah, boleh banget nih teman-teman semua biar kita itu lebih hidup ya, lebih seru ngobrol sore kali ini. Baik, izin saya menyapa dulu nih Kak Sulfani. Halo Kak Sulfani. Halo Kanida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar baik Kak Sulfani? Alhamdulillah baik Kanida. Alhamdulillah, walaupun sore-sore ya Kak ya, habis kerja atau habis kerja di rumah, kerja di kantor, kerja di sekolah, Masya Allah nih Kak. Tetap pada semangat nih untuk mengikuti ngobrol sore kita pada sore hari ini. Tentunya terima kasih banyak ya teman-teman semua. Dari sekarang mari kita sambut bersama Kak Sulfani. Bangga Kak Sulfani, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih Kanida. Baik lagi, saya salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah senang sekali. Sore ini saya dikasih
diberikan kesempatan untuk bertemu teman-teman di acara ngobrol sore ya. Ngobrol sore. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga nantinya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, terima kasih juga untuk Kanida nih yang sudah semangat tadi mengawali pembukaan ngobrol sore kita hari ini dan menjadi moderator di sesi ini dan nantinya akan memandu sesi selama satu setengah jam ke depan ya Kak ya. Nah, sekarang saya mau perkenalan lagi. Tadi sudah diberitahu oleh Kanida. Perkenalkan, nama saya Sulfani Nurmawadah, biasa dipanggil Sulfani atau Sul. Jadi teman-teman bisa manggil Kak Sulfani atau Kak Sul. Tadi Nida sudah bercerita, ya saya merupakan lulusan Fakultas Psikologi UI tahun 2016. Oh, udah lama banget ya. Udah agak senior nih. Ya, sekarang saya merupakan seorang pembelajar yang masih sangat suka dengan kegiatan sosial dan saat ini banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak sebagai teman bermain dan teman belajar mereka. Jadi saat ini saya berprofesi sebagai guru private mengaji dan sibuk mengelola taman kanak-kanak dan taman pendidikan Al-Quran milik keluarga. Itu profil singkat saya. Oke. Nah, sore ini nih, tadi ya, sesuai judul di ngobrol sore kita hari ini, judulnya Satu Tindakan Ribuan Kebaikan, Berpartisipasilah Menjadi Relawan. Kita akan ngobrol banyak tentang dunia kerelawanan, dan pertanyaan pertama saya sih, untuk teman-teman, apakah kalian tertarik menjadi relawan? Kalau Kanida sendiri nih, tertarik nggak, Kak? Tentunya tertarik banget sih Kak menjadi relawan. Kayaknya seru gitu, bisa jalan-jalan, gitu. Bisa ketemu orang baru, bisa dapat pengalaman baru, gitu Kak. Iya, bener banget. Kayaknya seneng banget gitu, kayak lihat orang yang jadi relawan itu kayak full senyum aja gitu. Ya, Gitu gak? nggak sih? Nah, bisa. Ya benar, full senyum, tapi juga ada, ya, suka dukanya ya. Sukanya ada, dukanya ada. Nanti kita ngobrol lagi lebih lanjut ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, untuk teman-teman. Bisa nanti diketik di kolom chat ya. Pertanyaannya, tuliskan satu kata yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata relawan. Tuh Kanida juga nih, boleh nih. Apa sih Kak yang terlintas di pikiran Kakak ketika pertama kali mendengar kata relawan? Satu kata aja. Relawan. Kalau Hmm, menurut aku kayak nolong tapi gak dibayar gitu loh Kak. nolong nggak dibayar. Ya, benar banget. Terus, yang kedua, kalau apakah kalian pernah menjadi relawan? Kanida tadi sempat bercerita kah sudah pernah jadi relawan belum ya Kak? Iya pernah Kak, pernah pas zaman kuliah dulu. Kegiatannya seperti apa Kak? Dulu itu jadi ada yang open recruitment gitu Kak, katanya ngajar di panti asuhan. Tapi enggak setiap hari, sebisanya aja. Dan saya tuh hanya datang berapa kali ya. Nah, saat itu kali jadi pernah jadi relawan gitu Kak. Emang seneng banget sih Kak Ngajar kelas berapa Kak? pas waktu itu bisa lihat anak-anak SD Kak, anak-anak SD yang kayak anak yatim gitu yang tinggalnya itu di sebuah panti gitu Kak, Hmm, yang nggak ada ayah bundanya. Lanjut lagi nih. Relawan kan pada pernah ya menjadi relawan, tapi hanya momen-momen tertentu ya. Ada yang belum pernah juga tuh Kira-kira Kak.
Oh, ada yang belum pernah juga ya. Pernah juga. Oh, oke. Terima kasih teman-teman. Lanjut lagi ya di pertanyaan nomor 3. Apa sih kekhawatiran kalian ketika ingin atau sudah menjadi relawan? Mungkin khawatir, bingung Kak, nggak tahu punya skillnya apa, atau bingung Kak, komunikasinya gimana? Nah, boleh tuliskan di kolom chat apa saja sih keresahan kalian atau kekhawatiran kalian. Lanjut lagi nih untuk Kanida. Saya mau tanya Oke, lagi. Kanida, tadi kan udah pernah jadi relawan ngajar anak SD. Apa sih kekhawatiran yang Kanida rasakan atau yang Kanida pikirkan? karena mungkin itu pertama kali ya Kak ya. Jadi belum banyak pengalaman juga nih menjadi relawan gitu, apalagi mengajar pas waktu itu. Khawatirnya adalah justru lebih kekasihan ke anaknya. Lalu kok anak ini kita aja yang misalnya tinggal sama ayah bunda, kadang ada sedihnya ya kalau lagi pergi-pergian. Apalagi mereka tuh udah pergi selamanya. Khawatirnya tuh mereka masa depannya gimana kalau gak kita tolong gitu kan. Tapi tantangan-tantangannya banyak juga ya, tidak mudah gitu. Karena keterbatasan dana, keterbatasan relasi juga. Mereka harus minta tolong ke siapa. Kadang, ini anak mau gimana ya, kayak gitu sih Kak. Dan ketika sudah jadi relawan itu, pengen, tapi kadang kan kita sibuk gitu Kak dengan kuliah, kita sibuk dengan kalau udah kuliah tuh kerja. Nah, pengen sih jadi relawan, tapi mungkin kayaknya dengan ngobrol sore kali ini gimana nih Kak untuk lebih apa ya namanya lebih kuat nih untuk menjadi relawannya gitu Kak, strong way untuk menjadi relawannya itu menolong orang lainnya. Gitu Oke, sih Kak, kalau dari aku Kak. terima kasih Kak Nida responnya. Jadi tadi kalau yang saya tangkap, kekhawatiran Kak Nida tuh kekhawatiran eksternal ya. Anak-anaknya nanti gimana, masa depannya seperti apa, gitu kan. Tapi kalau kekhawatiran internal yang dari dalam dirinya Kak Nida sendiri, masalah prioritas waktu ya. Nah, iya, Gimana iya. manage waktu kuliah, atau misalnya nanti kalau sudah kerja gitu, terus masih pengen ikut kegiatan relawan, tapi sempet nggak ya? Terus nanti keteteran nggak ya gitu? Bagaimana? Oke, paham banget sih itu. Emang kekhawatiran. Kayaknya juga tadi ada nih di kolom komentar gitu. Wah, bagi waktu Kak, sibuk Kak. Oh, iya. Memang ya prioritas waktu itu juga jadi salah satu yang bisa di apa jadi pertimbangan gitu untuk menjadi relawan kayak gitu. Karena memang tadi relawan itu kalau kata Nida membantu tapi tidak dibayar gitu ya. Jadi kan pasti kalau secara finansial kita tidak dapat apa-apa seperti itu. Oke, sama juga ada khawatirannya. Oke. Nah, selanjutnya nih kita bahas ya teman-teman. Dari tadi ngomongin relawan. Relawan itu sendiri apa sih? Oke, next Kak. Jadi di dalam KBBI, relawan itu sebenarnya kata non baku ya. Jadi kalau kata bakunya tuh sukarelawan. Nah, menurut KBBI, istilah relawan ini juga sepadan dengan kata sukarelawan yang berarti aktivitas yang dilakukan seseorang secara sukarela. Nah, ini yang digarisbawahi. Sukarela, tidak karena diwajibkan atau dipaksakan, ya. Karena sukarela ini artinya seorang relawan itu melakukan kegiatannya didasarkan pada motif suka dan rela, ya. Suka membantu, menolong, suka berinteraksi dengan orang lain. Nah, dan rela berkorban ya, tidak hanya berkorban waktu tapi juga materi tadi ya. Terus berkorban materi, moral, material dan lainnya. Jadi
relawan ini juga tidak sebatas suka. Kalau suka mungkin semua orang bisa suka, tapi apakah mau dan rela gitu ya untuk berkorban gitu. Oke, next. Kalau saya sendiri, tadi Kak Nida sudah menyebutkan, alhamdulillah sudah memiliki pengalaman di dunia kerelawanan hampir 6 tahun, jalan 7 tahun sekarang. Nah, banyak yang tanya, kenapa sih Kak Sufani pengen jadi relawan? Kenapa sih nggak bosen-bosen gitu ya? Kenapa dari kuliah, dari awal kuliah sampai sekarang sudah kerja, masih aja aktif di kegiatan kerelawanan? Nah, ada beberapa alasan dan menurut saya ini alasan kenapa harus jadi relawan yang saya rangkum secara umum, saya dapatkan dari teman-teman relawan lain, insight yang saya dapatkan dari mereka, dan ini adalah poin-poin kenapa sih harus jadi relawan. Yang pertama, mengembangkan keterampilan dan pengalaman. Ini jadi motivasi dasar ya. Kenapa sih kita perlu jadi relawan? Jadi mengembangkan keterampilan yang baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki. Jadi misalnya teman-teman sudah punya keterampilan komunikasi, bisa ditingkatkan lagi karena di komunitas, di organisasi yang teman-teman jadi relawan, nanti teman-teman banyak ketemu orang baru, terus ketemu dengan orang-orang dari berbagai jenis jenjang berbagai macam, misalnya anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, seperti itu. Dan teman-teman bisa belajar kepemimpinan, gimana nantinya teman-teman ngelit atau mimpin aktivitas, terus teman-teman juga nantinya misal diberi tanggung jawab untuk misalnya menyelesaikan suatu tugas seperti itu. Dan teman-teman juga bisa belajar pemecahan masalah. Tuh. Jadi nanti jadi relawan itu nggak cuman ya udah ikut apa kata arahan aja, tapi nantinya juga di lapangannya akan banyak masalah yang bisa ditemui. Jadinya ketika kita jadi relawan, kita bisa belajar untuk pemecahan masalah. Dan kita juga belajar keterampilan teknis. Teknis misalnya sesimpel kalau misalnya teman-teman di praktek di lapangan gitu, misalnya mau pasang proyektor gitu kan, terus masang ke laptopnya seperti apa, terus hal-hal teknis yang mungkin jarang kita jarang gitu misalnya yang kita dapatkan seperti itu. Nah, ketika ikut relawan, menjadi relawan, kita juga bisa memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang, tergantung pada jenis kegiatan volunteer-nya. Jadi, kalau saya sendiri banyak aktifnya di kegiatan volunteering, di kegiatan kerelawanan yang banyak terlibat dengan anak-anak gitu. Jadi bidangnya di bidang pendidikan dan jadinya saya punya banyak pengalaman di ketika mengajar seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kenapa sih harus jadi relawan? Karena teman-teman bisa meningkatkan networking. Jadi membangun hubungan baru dan memperluas jaringan sosial. Tadi kan teman-teman tahu pastinya ketika di komunitas atau di organisasi itu akan ketemu dengan banyak tipe orang dan situ teman-teman bisa menjaring network yang baru, bisa kenalan dengan kakak kelas misalnya masih kuliah atau dengan pemangku kepentingan kalau misalnya sudah di tataran lingkungan masyarakat seperti itu. Lalu meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan beragam individu dan kelompok. Nah, teman-teman tahu kalau ketika kita berinteraksi itu
misal kita seorang mahasiswa gitu ya, kalau di mahasiswa sehari-hari kita berbicaranya mungkin bahasanya bahasa akademik gitu ya, tapi ketika ikut kegiatan relawan, ketika bertemunya dengan anak-anak atau dengan ibu-ibu, nah di situ kita belajar untuk berinteraksi dengan menyesuaikan bahasa, dengan bahasa anak-anak seperti apa, bahasa ketika ngobrol dengan ibu-ibu seperti apa. Nggak bisa kalau kita pakai bahasa akademik ke mereka, seperti itu. Terus kalau apalagi ketika kita berinteraksi itu jadi kita bisa lebih tahu menempatkan posisi gitu ya, tidak merasa lebih tinggi gitu, atau ketika merasa lebih tahu, seperti itu. Jadi ketika menjadi relawan itu belajar sekali kemampuan berinteraksi kita dengan orang lain dan memperkuat hubungan dengan komunitas dan lingkungan sekitar. Karena kegiatan kerelawanan ini kan erat kaitannya dengan komunitas, jadi juga kita bisa lebih dekat dengan komunitas yang kita ikuti dan lebih bisa dekat dengan lingkungan sekitar. Gitu. Lanjut, apalagi sih gitu alasannya biar alasan jadi relawan. Yang ketiga, teman-teman akan lebih aware dengan isu di sekitar karena bergabung di dunia kerelawanan, jadi nanti akan ada banyak kesempatan untuk memahami lebih tentang isu-isu sosial, sedang apa yang lagi terjadi saat ini, terus ada masalah kemanusiaan seperti apa gitu. Tapi mungkin itu yang besarnya, yang dalam lingkup kecilnya mungkin nantinya teman-teman melihat atau ikut kegiatan kerelawanan yang misalnya membantu anak-anak belajar tulis hitung atau membantu gotong royong membersihkan di sekitar seperti itu. Nah, nantinya Mas kalian bisa aktif untuk berpartisipasi dalam mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kalau di teman-teman sendiri, ini isu apa sih yang di lingkungan teman-teman yang lagi gitu, yang lagi mulai booming gitu ya? Boleh nih dijawab di kolom chat ya. Boleh bantu Kanida, apa tuh? Oh, isu apa aja? Oh, ada yang putus sekolah. Ya, benar. Itu masih banyak ya teman-teman yang mengiris ya. Jadi masih banyak sekitar kita yang anak-anak yang putus sekolah kayak gitu. Nah, jadi memang ada beberapa komunitas yang memberikan penyelenggaraan kegiatan belajar untuk anak-anak yang putus sekolah seperti itu. Lanjut lagi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Maksudnya apa sih? Nah, ternyata kalau teman-teman menjadi relawan, teman-teman akan merasa bahagia dan merasa puas. Ini yang saya juga rasakan ya teman-teman. Saya merasa bahagia, saya merasa puas gitu. Walaupun saat perjalanannya tidak mudah dan ada miskomunikasi atau konflik dengan relawan lain atau dengan organisasi, tapi itu tidak terlalu besar gitu. Jadi perasaan bahagianya yang lebih besar dan kepuasannya itu tersendiri dan dapat mengurangi stres tuh. Karena ketika kegiatan relawanan tadi kita senang, kita merasa puas, terus kita tidak akhirnya kita tidak terlalu stres dan kita pun merasa berdaya. Ini poin penting banget. Menurut saya merasa berdaya, merasa bermanfaat untuk orang lain tuh hal yang bikin saya sendiri sampai sekarang itu
bertahan gitu untuk jadi relawan karena merasa dibutuhkan, merasa di eh, apa kita bisa membantu, itu tuh perasaan yang tidak bisa tergambarkan gitu, perasaan yang masya Allah gitu ya. Allah memang menciptakan kita tuh bermanfaat gitu ya, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan ketika kita bisa bermanfaat itu rasanya sangat-sangat apa ya, bersyukur sekali gitu ya, bahagia sekali seperti itu. Nah, harapannya ketika kita sudah merasa berdaya, kita bisa berperan aktif dalam membuat perubahan yang positif dalam masyarakat sehingga kita juga bisa percaya diri. Karena kita tadi sudah merasa berdaya, kita merasa bisa melakukan hal-hal tertentu, kita berperan aktif dan akhirnya kepercayaan diri kita meningkat. Seperti itu, teman-teman. Jadi udah mulai tertarik kan? Yang belum tertarik tadi udah mulai tertarik belum jadi relawan? Kalau Kanida gimana nih, Kak? Semakin tertarik kah? Mau ikut lagi? Jadi semakin dewasa itu kan kadang banyak tantangan dan itu butuh healing. Jadi dapat insight kalau butuh healing jadi relawan gitu kali ya Kak. Karena ada kebahagiaan yang nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Bener banget. Nah, next nih aku mau cerita. Saya mau cerita waktu jadi relawan ketika di kuliah, ketika masa kuliah. Pertama kali saya menjadi relawan di rumah belajar Children of Heaven. Rumah belajar ini milik Fakultas Psikologi UI. Jadi kegiatannya itu memberikan pengajaran untuk anak-anak usia TK sampai SD di daerah Sawangan Depok. Di situ daerah apa yang orang tuanya itu dari jenjang menengah ke bawah, yang orang tuanya itu buruh, terus pekerja bangunan, buruh cuci, lalu ada yang pemulung, seperti itu. Mungkin bisa next Kak slide-nya. Tadi Kak Nida bilang kan, oh kayaknya bisa jadi healing. Nah, benar banget. Ketika saya ikut kegiatan relawan ini kegiatannya hari Minggu, setiap hari Minggu dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Kalau dipikir-pikir, ih ngapain gitu setiap hari Minggu, males banget deh kayaknya, mending ngerjain tugas gitu. Tapi kalau saya malah ketika tugas banyak, datang dulu ke COH, datang dulu aja, main dulu sama anak-anak, kayak escape sebentar gitu, kabur dulu deh gitu. Karena ketika ketemu anak-anak tuh nge-recharge banget gitu. Jadi pengalaman pertama saya ikut kegiatan kerelawanan di kampus itu dimulai di rumah belajar Children of Heaven ini. Tadi saya sudah beritahukan kalau lokasinya di Sawangan di Depok, jadi dekat dengan kampus. Terus aktivitasnya bentuknya pengajaran dan ini durasinya itu selama 1 semester. Jadi selama 6 bulan untuk ikut kegiatan kerelawan ini ada seleksinya dulu gitu teman-teman. Jadi siapa yang tertarik, berminat, ikut seleksinya karena tidak semua bisa karena memang kebutuhannya terbatas apa pengajarnya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan maksudnya. Jadi waktu itu saya ikut seleksi, terus ikut pembekalan dan jadi pengajar. Oke. Setelah menjadi pengajar, saya kira oh ya udah saya selesai saja nih jadi pengajar, tapi lanjut lagi dan jadi lebih mendapat amanah lebih gitu. Jadi bukan pengajar lagi, jadi pengurus gitu. Jadi pengurus yang akhirnya lebih banyak berkegiatan dan bukan hanya hari Sabtu hari Minggu saja tapi di hampir setiap hari gitu ya, rapat terus buat kegiatan, rancangan kegiatan seperti itu. Dan jadinya
anak-anak jadinya tuh full eh, full relawan gitu. Pengurus juga, tapi juga ngajar juga tetap. Jadi walaupun jadi pengurus tetap ngajar juga. Lanjutnya, eh, setelah menjadi pengurus, saya ditawari menjadi kepala sekolah Rumah Belajar Children of Heaven. Awalnya kayak, ah, nggak mungkin, kayak nggak bisa deh gitu. Ah, kan dulu cuman relawan biasa gitu. Masa sih, ah, kayaknya belum bisa deh gitu. Tapi menurut kakak-kakak pengurus yang sebelumnya dan kepala sekolah yang sebelumnya, saya punya potensi dan maka dari itu saya ditawari. Jadi itu yang ketika kuliah, kegiatan kerelawanan yang saya ikuti dari awal, dari jenjang masih jadi pengajar, terus jadi pengurus, terus akhirnya menjadi kepala sekolah. Seperti itu teman-teman. Jadi bentuk kegiatan kerelawanan ini yang durasinya lumayan panjang ya. Jadi awalnya 1 semester, terus 1 tahun, terus selanjutnya setahun lagi. Gitu. Nah, tapi kegiatan kerelawanan saat di kampus itu bukan hanya yang durasinya lama, jadi ada yang one shot yang sekali kegiatan selesai gitu, atau yang periodenya dalam jangka waktu seminggu, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, dan setahun seterusnya kayak gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau ikut kegiatan mungkin bisa disesuaikan dengan eh, apa jadwal teman-teman atau kegiatan teman-teman seperti itu. Jadi kalau karena dulu saya masih kuliah punya waktu yang lebih banyak seperti itu. Jadi ikut yang durasinya panjang. Oke, next. Saat kuliah, saya juga ikut kegiatan kerelawanan, yaitu menjadi pengajar Gerakan UI Mengajar. Teman-teman pernah dengar Gerakan UI Mengajar? Bukan Gerakan UI Mengajar, Indonesia Mengajar. Pernah dengar nggak? Kanida pernah dengar nggak Indonesia Mengajar? Oke, pernah ya. Oh, ada yang belum pernah juga. Oke, slide-nya, Kak. Nah, Gerakan Universitas Indonesia Mengajar itu adalah miniatur dari Gerakan Indonesia Mengajar. Tuh. Kalau Gerakan Indonesia Mengajar itu adalah bentuk kegiatan yang mengajar anak-anak di pelosok selama 1 tahun. Tapi kalau di Gerakan UI Mengajar hanya 1 bulan. Jadi waktu itu saya mengikuti seleksi berkas, lalu seleksi wawancara, terus lalu seleksi micro teaching gitu. Nah, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu pengajar di Gerakan Universitas Indonesia Mengajar. Nah, bentuk kegiatan kerelawan ini durasinya selama 1 bulan. Jadi saya menjadi pengajar kelas 1 di SD yang berada di pelosok Sukabumi. Nah, ketika menjadi pengajar ini, selama 1 bulan ini tidak ada, ya, baik lagi namanya kegiatan kerelawanan ya, tidak ada tidak dibayar gitu, malah saya yang mengeluarkan cukup banyak materi karena untuk persiapan keberangkatan, mempersiapkan metode pengajaran, alat-alat mengajar seperti itu. Karena di sana sangat susah gitu untuk mendapatkan alat-alat mengajar gitu. Jadi saya bawa dari mempersiapkan dari rumah gitu untuk dibawa dan nantinya dipakai di sana. Seperti itu. Jadi kegiatan apa relawanan ini juga cukup apa ya sangat memorable buat saya karena saya selama 1 bulan tinggal di pelosok Sukabumi yang itu susah sinyal teman-teman. Terus
jalanannya masih jelek, dan saya harus tinggal bersama orang tua asuh. Jadi tinggalnya bukan bersama panitia dan pengajar lainnya, tapi kami sebagai pengajar itu ditempatkan di rumah orang tua asuh. Jadi selama 1 bulan saya tinggal bersama orang tua asuh, itu bisa dilihat ya di slide, saya bersama orang tua asuh saya dan anaknya. Jadi selama 1 bulan saya mendapatkan tugas untuk mengajar kelas 1 dengan jumlah siswa 42. Bayangin, 42 siswa kelas 1 yang Masya Allah benar-benar beragam banget gitu ya, yang sudah tahu huruf, ada yang belum, ada yang sudah tahu angka, tapi ada yang belum juga, terus harus menghafal 42 anak, dan menghadapi keributan, menghadapi banyak tingkah laku mereka yang bermacam-macam, dan itu sangat-sangat menantang bagi saya. Dan saya merupakan guru dengan murid terbanyak saat itu. Tuh, lanjutnya, nah di kegiatan kerelawanan ini saya banyak sekali mendapatkan mendapatkan banyak pengalaman, pastinya ya, mendapatkan banyak pembelajaran gitu. Jadi bukan hanya fokusnya mengajar ke anak-anak, bukan hanya, oh yang penting materi tersampaikan, tapi bagaimana saya juga membangun hubungan yang baik dengan orang tua anak, bagaimana saya harus berkomunikasi dengan guru kelasnya gitu, karena saya harus berkolaborasi dengan guru kelasnya. Lalu saya juga harus berinteraksi atau menjaga komunikasi dengan orang tua asuh saya, seperti itu. Jadi bukan hanya mengajar, tapi saya mendapat banyak pelajaran untuk berkomunikasi dengan berbagai macam orang-orang, seperti itu. Dengan anak-anak, orang tua, lalu kepada guru, kepala sekolah, terus pemangku kebijakan, kepala desanya di sana, dan orang tua asuh saya, seperti itu. Nah, kalau yang ini, bentuk kerelawanan ini yang cukup apa ya, selain tak terlupakan dan yang paling susah menurut saya. Maksudnya susah untuk ikut kegiatan ini, saya harus seleksi dan 3 kali, baru di percobaan yang ketiga saya lolos gitu ya. Percobaan pertama belum lolos, yang kedua belum juga, yang ketiga baru saya lolos, gitu. Jadi, ya untuk ikut kegiatan seperti ini, saya, harus mencoba beberapa kali, seperti itu. Oke, itu tadi 2 kegiatan kerelawanan yang saya ikuti saat kuliah. Masih banyak kegiatan yang lainnya yang tidak bisa saya ceritakan, banyak kegiatan yang sifatnya, kegiatannya yang sehari, 2 hari, atau yang hanya beberapa jam yang bisa yang saya ikuti gitu. Nantinya juga teman-teman bisa cari kegiatan yang, disesuaikan kembali ya dengan, waktu yang teman-teman punya gitu, waktu luang yang teman-teman punya. Tapi kalau teman-teman yang masih kuliah nih, bisa banget manfaatkan untuk mencari kegiatan kerelawanan yang durasinya panjang gitu. Karena di situ kita juga belajar komitmen kita, seperti itu. Next. Dan setelah lulus kuliah, saya tetap menjadi relawan, saya mendaftar menjadi relawan di Laskar Pengajar Indonesia. Laskar Pengajar Indonesia itu merupakan kegiatan pengajaran juga untuk anak-anak usia TK SD, mirip tadi sama Rumah Belajar Children of Heaven, tapi kalau Laskar Pengajar Indonesia ini adanya di lokasinya tuh di Cipete, daerah kawasan padat penduduk di Jakarta Selatan. Kalau teman-teman bisa lihat itu latarnya gedung-gedung pecakar
langit ya, gedung-gedung tinggi gitu. Tapi di sebelahnya itu tuh pemukiman padat penduduk yang benar-benar dempet-dempet rumahnya, benar-benar nggak ada sekat, dan satu rumah itu isinya bisa sampai 5 orang, yang kamar mandinya masih di luar, teman-teman. Jadi miris gitu ya, kayak apa, eee, kelihat yang di belakangnya itu gedung-gedung tinggi, mewah, tapi di sebelahnya masih ada yang seperti itu, masih ada rumah yang dempet, kamar mandi luar, masih terus apa, mmm dalam satu rumah itu isinya banyak, anggota keluarga, seperti itu. Dan di situ saya mengajar anak-anak usia SD dan diamanahi sebagai ketua divisi pengajaran. Jadi saya yang membuat, kegiatan belajar mengajarnya, bikin kurikulumnya, seperti itu. Dan sampai sekarang, mmm, masih berjalan kegiatan Laskar Pengajar Indonesia ini, tapi saya sudah berganti kepengurusan gitu. Jadi saya sudah, apa, bukan resign, apa ya, sudah lengser ya? Sudah lengser gitu. Oke, next. Kak, dari tadi saya cerita tentang pengalaman saya menjadi seorang relawan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang terfikirkan, mmm, "Terus Kak, gimana sih atau apa sih yang atau saya siapkan gitu ya untuk jadi relawan?" Gitu. Nah, ini saya mencoba merangkum apa saja hal-hal yang bisa teman-teman persiapkan nih untuk menjadi seorang relawan. Mungkin baru yang mau terjun untuk pertama kali atau sudah terjun ke dunia relawan tapi masih, eee, "Oh, ternyata ada hal yang kurang nih yang belum saya persiapkan." Nah, ini bisa banget, kita lihat ya, apa aja sih yang harus dipersiapkan. Oke, next. Nah, yang pertama dan utama, memiliki motivasi dan tujuan yang jelas. Nah, motivasinya apa nih teman-teman gitu. Kalau mau ikut kegiatan kerelawanan kan ya udah kita ngebantu tapi kita nggak dibayar gitu mungkin. Udah capek-capek nggak dibayar. Nah, balik lagi motivasinya apa gitu. Kalau saya ditanya motivasinya apa, kalau saya suka bantu orang dan saya senang ketika orang merasa terbantu dan ya mungkin panggilan hati kali ya, gitu. Jadi, mmm, rasanya malah kalau misalnya nggak ikut kegiatan kerelawanan tuh kayak hampa aja gitu. Kayak udah kerja, apalagi sekarang udah kerja ya, Senin sampai Jumat kerja gitu. Yang kita tuh emang nyari uang gitu, yang buat memenuhi kebutuhan hidup gitu. Tapi kok kayak, eee, ada yang kurang kalau saya nggak ikut kegiatan kerelawanan gitu. Jadi ya, itu yang membuat saya motivasi saya itu apa, saya ingin bermanfaat dan ketika saya bisa berbagi apa yang saya punya dan merasa dibutuhkan, merasa bisa berdaya, nah itulah yang memotivasi saya untuk terus ikut kegiatan kerelawanan. Nah, mungkin nanti teman-teman, coba pikirkan kembali atau apa, menanyakan kepada diri sendiri, apa sih motivasi saya ketika nantinya ikut kegiatan kerelawanan, atau misalnya sudah gitu, apa yang bikin teman-teman tetap stay gitu untuk ikut kegiatan kerelawanan ini. Dan yang kedua, teman-teman tahu minat dan keterampilan pribadi. Maksudnya apa? Jadi teman-teman tahu, teman-teman tuh minatnya di apa sih? Nah, kegiatan kerelawanan tuh nggak cuman sekedar, banyak bidang ya teman-teman, kalau tadi saya punya banyak pengalamannya di kegiatan yang, di bidang pendidikan dan banyak terkait dengan anak-anak. Tapi banyak juga dan bukan hanya itu aja, kegiatan kerelawanan tuh banyak sekali, bidang-bidangnya gitu. Mungkin yang suka musik, yang suka olahraga, atau yang suka, tentang isu lingkungan, terus misalnya tentang kesehatan dan banyak macamnya gitu. Jadi teman-teman tahu dulu apa sih, minat teman-teman, kesukaan teman-teman, keterampilan apa yang teman-teman punya gitu. Misalnya kalau saya punya keterampilan mengajar, oh ya udah saya ikut kegiatan yang, eee, kerelawanan yang
ada kegiatan mengajarnya, seperti itu. Atau teman-teman bisa desain, atau teman-teman bisa apa ya, bermain musik, atau apapun itu yang keterampilan yang teman-teman punya nanti disesuaikan dengan kegiatan volunteer atau kerelawanan yang ingin teman-teman ikuti. Jadi, kalau saya sendiri misalnya saya tidak punya keterampilan, X, terus saya harus ikut kegiatan X gitu, kan agak susah juga gitu ya. Jadi teman-teman sendiri yang tahu seperti apa. Dan yang ketiga, riset organisasi atau komunitas yang dituju. Nah, ketika teman-teman udah tahu nih teman-teman minatnya di mana, keterampilan teman-teman yang, dipunya gitu, bisa dicari-cari nih organisasi atau komunitas yang sedang membuka peluang untuk mencari relawan gitu. Bisa dilihat organisasinya ini seperti apa, visi misinya sama enggak dengan teman-teman. Terus komunitasnya ini seperti apa, yang baru baru berdiri atau sudah sustain, sudah lama, itu kan berbeda gitu ya. Jadi kalau yang baru berdiri mungkin akan lebih mudah untuk mengikuti jadi relawannya, tapi mungkin kalau yang sudah sustain itu akan lebih eee, sulit gitu, akan lebih kompleks gitu, mungkin ada seleksi-seleksi atau seperti apa, kayak gitu. Dan ketika teman-teman sudah tadi, riset, terus sudah memutuskan, "Oke, saya mau ikut kegiatan X," gitu, mau jadi relawan X. Nah, teman-teman harus komitmen penuh, jangan mentang-mentang, "Ah, ya udah ini kan namanya juga relawan sukarela, ya semau-mau saya," gitu, semau-mau saya, mau kapan aja datang, mau ikut apa enggak. Nggak gitu teman-teman. Kenyataannya di lapangan memang kegiatan seperti itu masih apa ya, disepelekan gitu oleh relawan. Jadi kadang, eee, di awal gitu semangat, tapi pas di tengah-tengah, akhir tuh hilang gitu ya, nggak berkabar gitu, nggak ikutin kegiatannya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah memutuskan ikut, berkomitmenlah gitu. Teman-teman jangan, eee, apa, eee, hanya untuk apa ya, misalnya hanya di awal saja gitu, tapi sampai akhir gitu. Jadi dari awal sampai akhir semangatnya terjaga dan itu komitmennya jaga. Next, setelah teman-teman berkomitmen nantinya teman-teman masuk di komunitas atau di organisasi, nah harapannya teman-teman bersedia mengikuti pelatihan. Jadi kan tadi teman-teman tuh udah misalnya punya skill atau punya kemampuan. Nah, tapi ketika kita mau ikut kegiatan kerelawanan, biasanya dari organisasi atau komunitas itu mengadakan pelatihan. Nah, pelatihan ini biar teman-teman tahu latar belakang komunitasnya, terus kenapa ada kegiatan apa, kenapa kegiatan di komunitas itu terbentuk, terus nanti teman-teman akan seperti apa, akan ditugaskan untuk jadi apa, kayak gitu, job desk-nya teman-teman, kayak gitu. Jadi bukan mentang-mentang, oh ya udah, balik lagi misalnya, ini kan relawan, ya beda, yang penting misalnya gue datang di hari H atau gue ngerjain tugasnya, udah selesai, nggak kayak gitu. Tapi ikutin aturan, ya ikutin pelatihan dari penyelenggaranya juga itu penting, teman-teman. Dan harapannya teman-teman juga memiliki komunikasi yang baik gitu, yang bisa dipersiapkan. Tadi ya udah saya jelaskan gitu, komunikasi itu bukan hanya ke sesama tim relawan gitu, tapi juga ke apa, ke nantinya yang akan dituju, mungkin nanti jadi relawan untuk anak-anak, atau orang tua, lansia, gitu, remaja. Nah, itu yang perlu disiapkan, memiliki komunikasi yang baik gitu, agar tidak terjadi miskomunikasi, terus akhirnya, mengurangi konflik juga, seperti itu teman-teman. Jadi skill komunikasi kita juga terasah gitu ya, karena kita akan berhadapan dengan berbagai macam jenis orang. Dan, yang dipersiapkan juga adalah kemampuan adaptasi dan fleksibel. Jadi, kalau di kegiatan kerelawanan itu
mungkin pas di hari H akan ada situasi atau kondisi yang tidak terduga. Jadi teman-teman tuh bisa adjust gitu ya, bisa ngikutin alurnya, bisa mengikuti kondisi yang terjadi saat itu. Karena bukan apa ya, bukan hal yang rigid gitu, yang misal kita sudah membuat plan A gitu, terus teman-teman pas di hari H ternyata tidak sesuai, terus teman-teman merasa ah nggak, kok kayak gini sih, kok kayak ini gitu, akhirnya jadi hmm, nggak deh, nggak mau ikutan lagi soalnya apa, nggak sesuai, terus nggak jelas gitu, berubah-berubah. Nah kayak gitu kalau di lapangan, apalagi kegiatan kerelawanan itu butuh banget skill adaptasi dan kita bisa fleksibel. Terus terakhir, teman-teman harapannya mampu bekerja sama dengan relawan lain dan organisasi atau komunitas. Jadi tadi kalau komunikasinya sudah baik, bisa adaptasi. Nah, teman-teman juga diharapkan bisa bekerja sama. Jadi bisa berkolaborasi gitu. Jadi bukan kerja sendiri aja gitu. Kalau di kegiatan kerelawanan tuh kolaborasi gitu, kerjasama tuh penting banget gitu. Nggak bisa kita kerja sendirian gitu. Nggak bisa semuanya itu sendiri gitu. Bukan kerjaan yang sendiri selesai, tapi bareng-bareng gitu. Nah, itu sih harapannya yang bisa teman-teman persiapkan gitu ya, untuk nantinya mau jadi relawan dan apa yang sudah menjadi relawan pun mungkin bisa refleksi ya. Oh iya juga ya gitu. Mungkin aku kurangnya di sini. Oh iya ya benar juga ya gitu. Bisa apa diperbaiki yang ini. Gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, Kanida nih mau nanya lagi Kanida. Kayaknya dari tadi ini ya apa? Aku sudah cukup banyak memaparkan terkait apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya untuk terjun di dunia kerelawanan gitu. Dari Kanida sendiri ada yang mau ditanggapi? Wah, ini sih Kak, dulu itu aku kalau ikut relawan ya diajak teman. Yuk ikutan ini, yuk ikutan ini, yuk. Tapi gak tahu gambaran menjadi relawan itu seperti apa. Ternyata bener banget sih. Jadi skill-skill yang basic banget itu jadi dilatih di dunia kerelawanan, tapi kadang-kala itu masih membawa sifat yang asli yang ternyata itu tuh harus diperbaiki. Gimana ya? Jadi kan rata-rata ya udah ikutan aja. Wah, ternyata masih PR nih komunikasinya, masih PR nih kemampuan adaptasi dan fleksibelnya, termasuk di kerjasamanya. Jadi penting banget sih Kak kalau melihat dari pemaparan yang tadi, wah, kayaknya setiap komunitas, setiap yang open recruitment harus ada pembekalan dulu deh jadi relawan itu kayak gimana. Soalnya dari sini jadi tercerahkan banget gitu kok, jadi lebih kebayang. Oh kayak gini ya, oh ada pelatihannya ya. Oh, jadi kita itu walaupun jadi relawan, itu bukan semata-mata gak dibayar, tapi justru kita yang banyak belajar di sana. Dan kesempatan-kesempatan itu akan datang kalau kita itu terus meningkatkan skill itu, terus upgrade, kesempatan akan datang, peluang akan datang, bahkan dari orang yang tidak kita duga, karena kan bertemu dengan orang-orang luar biasa biasanya ya kayak, wah Masya Allah. Sebagaimana tadi pengalaman dari kasus Fani ya tadi, wah sampai dari pengajar diamanahi menjadi kepala sekolah, Masya Allah. Gitu sih Kak dari aku nih, dari teman-teman semua juga gimana nih, pasti insight-nya juga banyak banget nih terkait dengan kerelawanan ini. Ini kayaknya bakal bermanfaat banget ya Kak, kayaknya setiap orang itu perlu banget jadi relawan karena ini bakal bermanfaat banget ketika nanti udah berkeluarga, udah berumah tangga gitu ya. Kayak ini tuh magang yang memang kalau secara materi mungkin iya gak dibayar, tapi pelajarannya ini kalau ikut pelatihan itu mahal. Ya kayak Bener banget nih. Jadi dari apa ikut-ikut kegiatan ini, ya saya belajar gitu bicara depan umum. Dulu benar-benar ya mungkin sekarang juga masih belum maksudnya masih ada sedikit gugupnya gitu ya.
Tapi dulu lebih parah gitu. Sama sekali nggak berani buat bicara depan umum gitu. Jangankan depan banyak orang, ke yang apa misalnya lagi rapat gitu mengemukakan pendapat di depan teman-teman relawan yang lain itu tuh kayak malu, enggak takut salah gimana gitu. Nah, itu sih berasa buat komunikasinya itu dilatih banget gitu di kegiatan ini. Terus bisa komunikasi dengan apa jenjang orang-orang dari uh, usia anak-anak, terus dewasa, terus lansia, itu kan skill yang menurut saya mahal banget gitu, yang nggak dipelajarin di kuliahan ya nggak sih? Gitu. Di tempat kerja juga kan kita ketemunya langsung misalnya sama orang ya udah dewasa gitu. Tapi beda banget ketika ikut apa kerelawanan ini tuh berasa bagaimana saya harus menyampaikan uh, misalnya mempersuasi anak-anak tuh seperti apa, bernegosiasi dengan orang dewasa seperti apa, memberikan apresiasi untuk lansia tuh seperti apa gitu. Bahkan jokes-jokesnya mereka pun beda-beda kan. Nah, itu saya belajar ketika ikut kegiatan ini seperti itu. Wah, jadi bisa jadi skill untuk menghubungkan berbagai generasi gitu ya. Karena sekarang itu kan kayak jadi ada fenomena gap generasi gitu ya, Kak. Ada Gen Z, Gen milenial, baby boomers. Nah, dengan jadi relawan ini justru bisa menghubungkan semuanya yang satu sama lain sebenarnya tuh bisa berkolaborasi dengan sangat baik gitu ya, Kak ya. Ya, benar banget nih. Tuh, jadi eh apa bukan cuma apa ya tadi ya, memang tidak dibayar, tapi apa yang kita dapat itu priceless ya, gitu. Iya, karena Kak kalau misalnya ikut kelas public speaking nih, ikut kelas komunikasi kan itu kalau yang profesional banget sama mentor yang udah berpengalaman banget. Nah, justru tidak ada tantangan yang sekompleks menjadi relawan itu ya, mungkin ada. Namun biasanya kalau ujiannya itu ujian kehidupan, yang itu tuh realitas yang ada, itu beda ya. Beda ya Kak ya. Beda-beda banget kalau udah terjun ke lapangan. Apalagi kalau misalnya kita ya dulu waktu kuliah kan belajar teori-teori gitu kan. Apalagi Ya. saya sebagai anak psikologi kayak eh teori ini ya, teori ini wah, pas di lapangan nggak kepake gitu. Bukan nggak kepake, tapi kayak kok beda ya gitu. Jadi eh apa belajar buat em, bisa ya itu tadi fleksibel gitu. Jadi nggak yang kaku banget, yang rigid banget. Kalau kata teori itu kayak gini, berarti ini salah, ini, ya nggak bisa gitu. Ya teori kan sebagai acuan gitu, tapi ketika di lapangannya tidak seperti itu, tidak ideal, ya ya kita apa tidak menyalahkan teori gitu ya, seperti itu sih. Jadi mampu beradaptasi dan fleksibel ini ternyata butuh skill ya. Karena ini gak sesuai langsung udah cut gitu ya. Ternyata kalau di dunia relawan, adaptasi, fleksibel, kerjasama, komunikasi, bersedia mengikuti pelatihan. Nah, ini juga ya kadang-kala, ini mah cuma pembukaan, ini mah cuma apa. Wah, ternyata justru di sanalah strong why-nya. Jadi, teman-teman ya, kalau mau ikut relawan, justru di awal pembukaannya itu harus ikutan. Karena di sana bisa jadi alasan kita itu lebih kuat, ya kayak jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan juga, bukan jadi relawan biasa gitu ya Kak ya. Masya Allah. Gitu. Jadi Wah, ini gimana Kak? Mau lanjut Kak? Lanjut selanjutnya? oke, mungkin ini udah closing ya. Oke. Kalau mau ke relawanan, informasinya dapat dari mana aja nih Kak? Oke. Udah Jadi mulai bu nih, udah dapat nih alasannya nih. Kira-kira harus seperti apa nih call to actionnya Kak? benar banget tadi kan udah tahu kenapa sih harus jadi relawan, terus apa sih yang harus dipersiapkan. Terus kalau udah tahu itu cari infonya di mana sih Kak gitu kan. Nah, ini bukan promosi gitu ya teman-teman, tapi ini ada beberapa portal yang biasanya saya pakai untuk mencari kegiatan kerelawanan. Next.
Ada yang paling sering dan lumayan banyak itu di indorelawan.org. Nah, di situ adalah platform di mana para komunitas atau organisasi, memberikan informasi terkait kegiatan yang mereka lakukan dan untuk open recruitment volunteer atau relawan. Jadi biasanya, di situ jelas komunitas apa, akan mengadakan kegiatan apa, butuh volunteer-nya berapa, terus seperti apa yang dibutuhkan, deskripsi, kriteria volunteer-nya seperti apa, gitu, dan durasinya, terus lokasinya, seperti itu. Itu banyak di Indo Relawan. Jadi teman-teman bisa cari di situ dan nggak terbatas di bidang pendidikan aja, jadi benar-benar semua bidang, kesehatan, tentang lingkungan gitu, terus tentang keuangan, banyak macamnya. Jadi teman-teman bisa kepoin ya di indorelawan.org. Itu di website, kalau di Instagram juga ada. Nah, kalau di Instagram juga biasanya saya, eee, dapat informasinya melalui Indonesia Volunteering Hub, kayak gitu. Itu juga sama, kegiatan kerelawanan di apa, eee, informasi tentang banyak kegiatan, di situ teman-teman juga bisa cek, dan ada sekolah relawan. Nah, sekolah relawan ini kayak pembekalan gitu buat jadi relawan. Jadi teman-teman kalau yang merasa, "Ah, iya sih udah tahu sih dari Kak Supani harus ini, siapin ini." Nah, tapi kayaknya kalau nyiapin sendirian kayak males deh gitu, atau aduh masih bingung, atau masih ragu-ragu. Nah, ada di sekolah relawan yang teman-teman bisa belajar gitu, bisa tahu lebih dalam tentang apa itu relawan dan, mmm, yang bisa mempersiapkan teman-teman untuk ready untuk, terjun langsung nantinya jadi relawan, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cek, masing-masing portalnya ya, kayak gitu. Semoga bisa membantu dan udah nggak bingung lagi nih, kayak, "Oh, udah siap mau jadi relawan, udah tahu mau, udah tahu minat, udah tahu, keterampilan, terus apa tadi ya, kalau kata kandidat call to action-nya, terus aku harus ngapain?" Nah itu. Nah, kita kepo. Langsung daftar, Harus harus, langsung cari tahu ya, Kak, ya. Wah, jadi banyak banget ternyata ya kalau kita, cari ya insya Allah dan benar. bakal bertemu orang-orang yang luar biasa. Ya, Kak, ya, saling belajar. Wah, ini lanjut, Kak? Ya? Oke, terakhir ya, udah masuk sesi terakhir. Oke, teman-teman, tadi saya sudah memaparkan hal-hal tentang dunia kerelawanan, gitu. Nantinya jika teman-teman memutuskan untuk ikut terlibat, pesan dari saya, lakukanlah semuanya dengan hati, karena apa yang dilakukan dengan hati akan kembali ke hati. Jadi untuk teman-teman, lakukan semua, kegiatan nantinya itu dengan ikhlas, dengan sabar, dengan rasa sukacita gitu. Karena nantinya akan terlihat ketulusan hati teman-teman. Dan itu yang nantinya akan sampai gitu ke orang-orang yang terlibat, orang-orang yang akan kalian temui gitu ketika berkegiatan, dan ketika ketulusan kalian itu diterima oleh mereka, mereka pun akan lebih mudah untuk menerima teman-teman. Seperti itu. Jadi sekarang untuk, pesan dari saya, mulai aja dulu, kayak tagline apa ya, mulai aja dulu, eee, gerak aja gitu, langsung, action buat ikut jadi relawan gitu, karena tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Eee, Wah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Kak Sulfani. Wah, jadi teman-teman, lakukanlah dengan hati, karena apa yang dilakukan dengan hati akan kembali ke hati. Pertanyaannya bagaimana nih kondisi hati kita? Bagaimana kita melakukannya?
Nah, tadi ya teman-teman semua, mari kita pertama lihat dari diri kita nih. Wah, potensinya ada di mana nih? Karena percaya bahwa setiap orang itu punya potensi, bukan begitu ya Kak ya? Betul sekali. Pasti punya potensi. Terus lihat lingkungan sekitar, apa nih yang menjadi isu dari masalahnya. Karena solusi itu tidak jauh-jauh, selalu ada di dalam diri kita yang terdekat. Kalau ada masalah di ruang terdekat kita, apakah kita bagian dari masalah itu atau justru jadi penawar solusi gitu ya kayak. Terus teman-teman semua, menjadi relawan adalah pembelajaran yang sangat luar biasa, pembelajaran yang sangat berharga, dan teman-teman semua pasti di sana akan menemukan banyak pengalaman, skill kita di-upgrade mulai dari komunikasi, adaptasi, fleksibilitas, kemampuan kerjasama, menghubungkan antar generasi sehingga akan terwujud sebuah gerakan yang luar biasa. Teman-teman semua, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang masih berkembang di mana di setiap lini perlu gerakan-gerakan baru dan tentunya menunggu kita semua ya, gerakan kita semua sebagai pemuda-pemudi yang berharap kebaikan dan kebahagiaan antara kita. Nah, teman-teman semua, mari kita semangat, mari kita lakukan segera. Tak perlu menunggu lama-lama, tak perlu menunggu semua ada, Kak. Saya nggak tahu, Kak. Saya belum punya apa-apa, Kak. Wah, ini potensi kita sudah Allah beri. Mata, pendengaran, penglihatan, badan kita. Kita itu sangat berharga ya. Bahkan itu lebih mahal dari apapun yang sudah Allah berikan dan kita bisa semuanya. Wah, Masya Allah, Kak. Ini luar biasa sekali, teman-teman semua. Nah, iya, insya Allah sangat bermanfaat. Ya, teman-teman semua, ini saya juga kayak masih kayak, wah, ini saya harus terus jadi relawan deh. Jadi kayak jadi relawan itu tidak memandang usia ya, bisa jadi Wah, kan kalau udah ibu-ibu, bisa jadi relawan untuk menyemangati para ibu-ibu lain gitu ya. Jadi ini bukan hanya untuk pemuda aja ternyata karena ada ibu-ibu bapak-bapak juga Kak di sini kayak insya Allah Kak. Jadi menjadi relawan adalah kebutuhan kita ya. Karena kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh materi, tapi ketenangan itu yang kita cari dan ketenangan akan senantiasa ada jika kita selalu berbagi. Wah, sampai jumpa teman-teman semua di episode selanjutnya. Kak Sulfani, terima kasih banyak. Masya Allah. Boleh dong Kak, kata-kata terakhir apa nih Kak untuk pemantik buat kita semua? terima kasih Sekali banyak. Kak, Ya, satu kalimat boleh Kak? ya. Terima kasih Kanida sudah memandu jalannya ngobrol sore hari ini. Nggak berasa ya, sudah 1 jam lebih kita bersama. Tadi apa pesannya balik lagi teman-teman dicoba ya untuk jadi relawan gitu. Karena kalau nggak dicoba nggak tahu nih kayak gimana rasanya. Nanti kalau udah dicoba ketagihan deh pastinya. Tuh. Jadi semangat untuk teman-teman yang baru mulai mencoba atau sudah mencoba, semoga semangatnya terus terjaga dan harapannya semoga banyak hati teman-teman yang tergerak untuk ikut kegiatan kerelawanan karena tadi kata Kanida kebahagiaan itu ketika kita berbagi. Nah, ketika kita ikut kegiatan kerelawanan, kita berbagi dan semoga kita nantinya bisa bahagia dengan apa yang kita bisa bagi. Terima kasih semuanya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepat sekali. Saya sih ngobrol sore kali ini berakhir dengan lantunan azan maghrib bagi yang muslim. Dan terima kasih teman-teman semua. Ngobrol sore jadi bukan nongkrong-nongkrong yang gak jelas, tapi ini sangat bermanfaat banget. Terima kasih Kak Sulfani, semoga sehat selalu. Dan juga teman-teman semua, sehat-sehat ya semuanya.
Dan sampai jumpa di ngobrol sore selanjutnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya dari saya. Selamat istirahat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Terima kasih ya. Dadah.